Malam, Pak Yohanes. Ya malam Pak Supriyan. Malam Pak Supriyan. Suara saya jelas Pak. Malam Pak. Ya, selamat malam, Pak Yohanes. Ya malam Pak. Suara saya jelas Pak. Ya, suaranya jelas, sudah terdengar Oh, jelas nih ke sini. baik, terima kasih. Baik. Bapak Sopyan, untuk koneksinya sudah mulai membaik, Pak. Tadi sempat terlempar. Oke, ya kita mulai di 19.30 Ya, menit gimana ya. suara saya jelas nggak? Ya, suaranya jelas, Pak. Halo, sudah jelas ya? Ya, sudah jelas. Oke, baik. Jelas. Kasih. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai di 19.30. Cuman saya pengen sapa-sapa dulu nih. Ada Pak Yohanes ya, ada narasumber kita di malam hari ini juga udah muncul nih di layar kaca gitu ya. Ah, iya ini untuk Pak Yohanes nih baru tatap muka ya dengan Iqbal. Boleh dong Pak, perkenalan nih kita. Oh, masih di mute ya Pak ya? Baik. Oh iya, salam kenal Pak Iqbal. Iya, salam kenal juga Pak Yohanes ya. Senang nih Iya Pak. kita terhubung. Domisili di mana nih Pak? Ya, ya, itu yang saya cerita, Pak Yohanes ini rekan saya. Baik, Pak. Oh, baik, Ya, baik, baik. Baik, asik. Oke, mohon izin kita mulai saja sambil baik sambil nunggu rekan-rekan yang lain ya, Pak Sopian dan Pak Yohanes. Sambil nunggu Baik Pak. rekan-rekan yang lain, kita mulai saja acara webinarnya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, mohon izin untuk memulai sesi webinar di malam hari ini ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa terhubung dengan Bapak Ibu semua ya, siap. di Forum Belajar Indonesia. Dan Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya meluangkan waktu untuk kita merentangkan kapasitas diri gitu ya, menambah informasi bermanfaat dan juga menyusun pengetahuan sehingga yang diharapkan dari informasi dan pengetahuan ini bisa diterapkan di dunia nyata gitu ya. Dan Bapak Ibu semua, em, perkenalkan gitu ya, saya Iqbal Agam Kusuma sebagai fasilitator dari Forum Belajar yang akan membersamai Bapak Ibu semua di malam hari ini. Dan tentunya selama 1 jam kurang lebih ke depan, kita akan membahas salah satu topik yang menarik gitu ya, yang nanti akan kita ulas. Namun sebelum ke sana, Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang ingin Iqbal sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu, jika memungkinkan boleh untuk menyalakan kamera gitu ya agar kita bisa saling terhubung. Dan yang kedua, jika Bapak Ibu belum bisa menyalakan kamera, tidak apa-apa karena masih bisa mendengarkan suara dari narasumber nantinya. Dan yang paling penting adalah mohon menjaga kondusivitas acara dengan mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Namun jika ada hal-hal yang secara urgent, boleh langsung menghidupkan mikrofonnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya sudah melihat ada Pak Ginanjar ya yang sudah hadir, ada juga Pak Omar di sini, ada narasumber kita dari Pak Sofian dari dan Pak Yohanes ya. Oke, saya pengen dengar dulu dong suara dari Pak Ginanjar ya. Selamat malam Pak Ginanjar.
Oke, ada Assalamualaikum Ibu Nara warahmatullahi juga ya. wabarakatuh. Selamat malam, Kang Iqbal. Nah, lama nggak Oke, ketemu nih. senang Ah, sekali nih Pak Pak Ginanjar. Ginanjar. Senang Aduh, sekali nih saya bisa selamat malam tatap Pak muka Sofyan, lagi ya. Pak Yohanes, Bu Vera, Pak Omar, juga Oke, selamat malam, Ibu Pak. Tani. Semoga sehat semuanya. Udah siap nih. Amin, Pak. Judulnya kayaknya menggelitik dan pengen denger lebih jauh dari para suhu nih. Pengen belajar lagi. Ya, mudah-mudahan Baik, dapat baik. pencerahan malam hari ini, Pak. Wah, kayaknya bukan mudah-mudah udah pasti dari Udah suhu pasti nih ya. nggak mungkin nggak dapat insight baru Insight karena baru, betul. tiap minggu tuh pasti dapat banyak hal baru yang perlu diselami. Cuman Hmm. itu tadi Iqbal senangnya loncat-loncat akhirnya nggak tahu banyak dikit-dikit akhirnya pengen sih tahu dikit tapi banyak-banyak. Oke, terima kasih Pak Ginanjar ya. Ada Kak Sani Siap juga. yang Kang Iqbal. Oke, Terima baik kasih. Bapak Ibu semua. Em, Sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah siap untuk menerima insight yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam hari ini, boleh dong kasih reaction terbaiknya nih dari Bapak Ibu ya. Sudah dapat love ya dari Pak Ginanjar. Dari Kak Sani juga. Oke, dari Kak Omar juga ya udah angkat jempol. Baik, Bapak Ibu semua, senang sekali sebelum memulai webinar, alangkah baiknya kita berdoa ya, semoga webinar di sesi kali ini diberikan kemudahan, kelancaran, tentunya diberikan berkah. Dan juga tidak hanya itu, dengan kita berdoa semoga acara pesta di Indonesia hari besok, pemilihan presiden diberikan hasil terbaik ya untuk masa depan Indonesia. Oke, Uh, maka dari itu berdoa dipersilahkan Bapak Ibu. Oke, berdoa selesai. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua, informasi sepenggal informasi yang saya sampaikan seperti Bapak Ibu semua ketahui gitu ya. Topik di malam hari ini menarik gitu. Seperti yang sudah diulas di forum ya. Topik malam hari ini adalah tentang ekspor gitu ya, sistematika ekspor gitu yang sudah di-spill sama Pak Sofian gitu ya, bahwa ternyata untuk melakukan ekspor ini tidak hanya perusahaan besar saja yang bisa melakukannya, namun ternyata mulai dari para usaha yang baru merintis pun memungkinkan untuk bisa melakukannya gitu ya. Dan kabar baiknya ternyata bahwa ekspor ini bisa membantu kita memperluas jangkauan gitu ya, bahkan kesuksesan di kancah mancanegara bahkan internasional. Nah, namun yang jadi penasaran kita semua gitu bagaimana seperti apa sih sistematika eh, ekspor dan bagaimana teknisnya gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu semua kita simak penjelasannya dari narasumber kita yaitu Bapak Sofian Wijaya ST, beliau adalah seorang profesional eksportir gitu ya, dan beliau juga kalah menariknya adalah sebagai seorang motivator gitu ya, seorang trainer pula, dan Bapak Sofian ini adalah lulusan dari Certified Instructor BNSP. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Kita lanjutkan ke Bapak Sofian. Silahkan Pak Sofian, untuk waktunya dipersilahkan. Saya izin share screen ya, Iqbal. Ya, boleh. Sebentar. Ya, masih belum bisa. Saya izin. Ayo. Oke, baik. Bapak sudah Ya, bisa digunakan. oke, saya share screen dulu ya. Ya, Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya.
Jadi senang sekali malam hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Anda. Pertama-tama saya mau ucapkan banyak terima kasih buat Kak Iqbal, juga Forum Belajar Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbagi sedikit pengetahuan saya pada Bapak Ibu malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Karena kalau Anda tidak hadir, siapa yang Zoom ini mungkin tidak bisa terselenggara. Jadi karena kehadiran Anda lah acara malam hari ini boleh terselenggara. Oleh sebab itu saya mengucapkan banyak terima kasih Anda sudah menyediakan waktu Anda untuk Anda mendengarkan sebagian dari penjelasan saya malam hari ini. Nah, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Sofyan Wijaya. Jadi sehari-hari saya selain sebagai seorang pembicara, seorang motivator, saya juga sebagai profesional di bidang ekspor impor. Nah, kebetulan saya diberikan tugas hari ini berkenaan dengan profesi saya sebagai profesional di bidang ekspor impor. Nanti saya akan bicara sedikit tentang ekspor. Bagaimana Anda bisa menekuni bisnis ini, bagaimana Anda bisa mengalami keberhasilan di bisnis ini. Dan malam hari ini saya tidak sendirian. Jadi saya didampingi oleh rekan saya namanya Pak Yohanes. Pak Yohanes ini senior saya. Jadi beliau itu jauh lebih berpengalaman dibanding saya. Jadi banyak sekali beliau mengajari saya tentang ekspor impor. Oleh sebab itu nanti kita ada sesi tanya jawab. Saya sudah minta tolong kepada Pak Yohanes karena Pak Yohanes ini mengerti sekali tentang keadaan lapangan bagaimana, teknisnya seperti apa. Jadi beliau nanti akan ada di sesi tanya jawab nantinya. Jadi beliau yang akan menghandle sesi tanya jawab tersebut. Sementara di sesi yang pertama ini materinya akan saya bagikan pada Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu supaya kita berjalan dengan baik malam hari ini, saya berharap jika ada pertanyaan dicatat dulu. Nanti ada kesempatan untuk Anda bertanya di sesi tanya jawab. Nah, sebentar lagi saya akan mulai. Namun sebelum itu saya ingin bercerita sedikit. Jadi tadi siang saya mengalami sedikit insiden. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan PowerPoint ini berapa hari sebelumnya, sudah jadi PowerPoint ini sebenarnya. Tapi tadi siang, kurang lebih jam 2, begitu saya buka, hilang PowerPoint-nya. Jadi tiba-tiba saya harus membuat ulang lagi PowerPoint itu dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi tampilannya memang sederhana, tapi yang penting kontennya. Kontennya tetap tidak berubah dari rencana awal. Oleh sebab itu, jadi kita akan segera mulai saja materi kita pada malam hari ini. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu perusahaan tempat saya beraktivitas supaya kita tahu dari mana perusahaan ini berasal. Nah, perusahaan ini namanya Sinar Pratama Transport. Jadi kami sudah ada sejak tahun 2008, Bapak dan Ibu. Artinya, tahun ini sudah memasuki tahun ke-16. Jadi kalau kita bicara sebuah perusahaan, kalau sudah lebih dari 15 tahun, maka sudah pasti perusahaan itu punya keahlian, punya kompetensi yang tidak perlu diragukan lagi. Kemudian bisa dipercaya. Kalau tidak, mana mungkin bisa berjalan lebih dari 15 tahun. Dan yang terpenting adalah perusahaan kami sudah teruji. Karena seperti kita ketahui bersama, beberapa baru saja kita melewati satu krisis, satu pandemi, ya kurang lebih 3 tahun, dan perusahaan kami bisa melewati semuanya itu. Bahkan selama masa pandemi itu kami tidak melakukan pengurangan karyawan dan kami tidak sama sekali melakukan pengurangan gaji. Jadi kami bisa melewati semua itu dengan baik. Artinya perusahaan ini sudah teruji. Maka secara perusahaan tentunya kalau sudah lebih dari 15 tahun tidak usah diragukan lagi tentunya dari segi perusahaan. Kemudian dari segi servis juga kami impor Anda, kami siap membantu. Jadi apapun itu selama itu berkaitan dengan ekspor, selama itu berkaitan dengan impor, kami bisa membantu Anda. Dan yang paling penting, jaringan kami seluruh dunia. Jadi kemanapun Anda melakukan ekspor, kami bisa bantu Anda. Selama negara itu ada di peta, kami siap membantu Anda. Jadi itu sedikit mengenai perusahaan tempat kami beraktivitas, namanya Sinar Pratama Transport. Jadi kita punya website di sinartama.com, itu website kami. Jadi kalau nanti ingin cari informasi lanjutan tentang perusahaan ini, Anda bisa mengakses website kami, sinartama.com. Nah, selain itu, selama pengalaman lebih dari 15 tahun, kami juga sudah melayani ribuan klien. Nah, ini beberapa di antaranya, klien-klien yang pernah kami tangani. Jadi Modena, di sini ada Niro Granit, kemudian ada Sandimas, besar-besar Lazada Express. Kami juga jadi partner dari Schenker. Schenker ini perusahaan logistik internasional, salah satu yang terbesar di dunia.
Nah, itu sekilas mengenai perusahaan ini. Jadi kami bergerak di bidang ekspor dan impor. Namun malam hari ini, seperti tema kita, saya ingin berbicara khusus tentang ekspor. Jadi kita langsung masuk topik kita malam hari ini, yaitu tentang sistematika ekspor. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu, apa itu ekspor. Jadi ekspor itu adalah suatu proses perdagang barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi kalau ekspor itu dari dalam keluar, itu ekspor. Kebalikan dengan impor. Kalau impor itu dari luar ke dalam. Kalau ekspor, karena dari dalam keluar, artinya pembelinya ada di luar negeri, penjualnya ada di dalam negeri, itu ekspor. Jadi menjual barang dari dalam keluar, itu ekspor. Kalau impor, kebalikannya, menjual barang dari luar ke dalam. Nah, itu bedanya ekspor dan impor. Nah, malam hari ini kita mau bicara tentang ekspor. Nah, kenapa ekspor itu bisa terjadi? Ekspor itu bisa terjadi sebab pasar global memiliki berbagai permintaan dan membutuhkan produk-produk berkualitas namun dengan harga terjangkau. Artinya begini, Bapak dan Ibu. Selama produk-produk dari Indonesia dibutuhkan oleh negara lain, maka kegiatan ekspor akan terus berlangsung. Jadi kegiatan ini tidak akan mungkin berhenti. Dan saya dapat pastikan bahwa produk-produk yang ada di Indonesia pasti dibutuhkan oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini. Itu adalah suatu kepastian. Artinya apa? Dari sini kita bisa melihat bahwa industri ini tidak pernah mati, akan terus berlangsung. Bahkan kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhannya luar biasa. Kalau kita bicara tentang ekspor, pertumbuhan ekspor itu jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan impor. Jadi beberapa tahun belakangan ini, kalau kita perhatikan tren, pertumbuhan impor itu cenderung stagnan. Pertumbuhannya kecil sekali, kalaupun ada sangat kecil. Berbeda dengan ekspor. Ekspor itu pertumbuhan tiap tahunnya bisa mencapai 30%, Bapak dan Ibu. Bayangkan ini adalah suatu pertumbuhan yang signifikan sekali. Bahkan hari-hari ini kalau kita melihat volume ekspor dan impor di Indonesia itu sudah hampir sama. Padahal dulu kalau bicara volume impor dan ekspor, impor itu jauh lebih tinggi daripada ekspor. Tapi beberapa tahun belakangan ini karena pemerintah juga mendorong untuk UMKM juga terlibat dalam kegiatan ekspor ini, maka volume ekspor itu meningkat luar biasa. Jadi hari-hari ini volume ekspor itu sudah mendekati volume impor. Tidak hanya itu, ada kabar baik lagi. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020, pemerintah menyatakan bahwa PT perorangan pun sekarang bisa menyelenggarakan kegiatan ekspor. Artinya, sebagai pengusaha tidak perlu modal besar untuk melakukan kegiatan ini. Dengan modal kecil, sekarang Anda sudah bisa melakukan kegiatan ekspor. Artinya apa? Kalau kita melihat tren-tren yang ada, ya, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, maka kita bisa melihat ini sebagai sebuah peluang bagi Anda. Jadi kalau hari ini, kalau Anda yang sudah punya usaha, Anda sedang berpikir bagaimana ya supaya saya bisa mengembangkan usaha saya lebih besar lagi. Maka ini adalah salah satu peluang yang bisa Anda kerjakan. Khususnya bagi Anda yang merasa, oh saya sudah lakukan berbagai daya upaya, tapi kok market saya nggak bertumbuh. Maka Anda bisa melihat ini sebagai salah satu alternatif untuk Anda bisa mengembangkan usaha Anda lebih besar lagi. Ini yang pertama. Bagi Anda yang sekarang sedang berpikir, Anda sudah punya usaha, bagaimana supaya usaha saya lebih besar lagi? Maka ada peluang untuk Anda bisa mengekspor, untuk Anda bisa melakukan ekspansi ke negara-negara lain yang ada di dunia ini. Atau yang kedua, bagi Anda yang sekarang mungkin sudah punya modal nih, sudah siap untuk menjalankan sebuah usaha. Anda berpikir, bagaimana supaya usaha saya bisa cepat berkembang? Nah, maka salah satu cara alternatif yang bisa Anda lakukan adalah lewat ekspor ini. Oleh sebab itu saya berharap bagi Anda yang mau mengembangkan, berpikir bagaimana cara mengembangkan usaha Anda, atau bagi Anda yang baru memulai usaha, ingin tahu bagaimana supaya usaha Anda cepat bertumbuh, cepat berkembang, saya sangat berharap bahwa penjelasan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda. Nah, sekarang kita mau lihat sekarang. Nah, ini adalah alasan kenapa Anda perlu melakukan ekspor. Ini adalah alasannya. Kenapa sih saya perlu ekspor? Toh, di sini sudah ada marketnya. Kenapa susah-susah ekspor barang ke luar negeri? Kenapa tidak fokus di dalam negeri aja? Nah, ini adalah alasannya. Yang pertama adalah pasar Anda akan menjadi lebih luas. Kalau kita lihat Indonesia, betul, Indonesia penduduknya sekarang lebih dari 270 juta. Jadi Indonesia sendiri itu adalah suatu market yang sangat besar sebenarnya. Tapi ingat, sebesar-besarnya market Indonesia tetap terbatas, Bapak dan Ibu. Kenapa?
Pertama, daya beli kita terbatas. Yang kedua, karena persaingan membuat pasar itu semakin sempit. Apalagi kalau persaingannya banyak sekali, membuat pasar kita semakin sempit. Maka bagaimana cara kita untuk membuat pasar kita jadi lebih luas, bisnis kita bisa berkembang lebih luas lagi? Nah, salah satu caranya kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa ekspansi ke luar negeri. Saya sendiri punya pengalaman. Dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan yang kantor pusatnya ada di Malaysia. Sebelum mereka memutuskan untuk ekspansi ke Indonesia, omset mereka di Malaysia itu sekitar di angka 9 miliar per bulan. Tidak bisa bertumbuh lagi, tidak bisa berkembang lagi. Apapun daya usaha yang mereka lakukan tetap di angka 9 miliar per bulan. Tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Akhirnya mereka putuskan untuk mereka ekspansi ke Indonesia. Begitu mereka ekspansi ke Indonesia, hasilnya luar biasa. Produk mereka ternyata bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sehingga penjualan di Indonesia saat itu mencapai angka 50 miliar per bulan, Bapak dan Ibu. Tiba-tiba, Bapak Ibu, mereka mengalami perluasan bisa 4 sampai 5 kali lipat secara bisnis. Jadi ini luar biasa sekali. Dan ini saya alami. Jadi ini yang pertama. Kenapa alasan kita untuk kita mau melakukan ekspor? Yang pertama adalah supaya bisnis kita ini lebih luas. Pasar kita menjadi lebih luas. Artinya kalau pasar kita luas, ya, bisnis kita berkembang. Yang kedua tentu secara profit juga meningkat. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau kita menjual ke luar negeri dibandingkan kita menjual di dalam negeri, saya dapat pastikan bahwa keuntungan Anda jauh lebih besar kalau Anda menjual produk Anda ke luar negeri. Nah, saya punya pengalaman. Kita itu seringkali kita membantu pengusaha di bidang furniture untuk mengirim furniture mereka ke luar negeri. Terakhir kita ada kirim furniture ke London. Jadi seringkali saya iseng tanya-tanya kepada pengusaha ini. Saya tanya, Pak, menurut Bapak lebih enak mana, Pak? Jualan di dalam negeri atau jualan di luar negeri? Dia bilang, luar negeri dong. Kenapa? Di luar negeri saya bisa jual barang 3 kali sampai 5 kali lebih mahal dan mereka mau beli, Pak. Kalau di sini boro-boro, Pak. Sudah kita profitnya tipis, masih ditawar lagi, Pak. Bila perlu profit kita juga diambil. Jadi semua pengusaha yang saya tanya, mereka lebih suka jual keluar. Karena kalau perlu Anda ketahui orang luar negeri itu yang penting begini, mereka cocok dengan produknya, cocok dengan harganya, mereka nggak repot lagi untuk tawar-tawar. Mereka pasti beli. Nah, ini yang kedua. Secara margin keuntungan Anda akan dapatkan jauh lebih besar. Yang ketiga adalah memperpanjang umur suatu produk. Nah, seperti Anda ketahui, produk apapun yang Anda jual, yang Anda miliki, itu ada istilah bahwa produk itu punya life cycle-nya. Jadi setiap produk itu ada masanya, ada umurnya. Nah, ketika kita hanya berjualan di dalam negeri, maka ketika produk itu sudah mencapai life cycle-nya, mungkin produk itu sudah tidak diminati lagi, trennya akan turun. Tapi bayangkan kalau Anda jual ke negara-negara lain juga. Nah, siapa tahu begini, di Indonesia memang tren itu turun, tapi siapa tahu di luar negeri trennya masih naik. Jadi artinya apa? Anda bisa memperpanjang umur produk Anda. Ini yang ketiga alasannya. Jadi sehingga Anda bisa memasarkan produk Anda lebih lama lagi. Nah, yang keempat bicara manajemen resiko. Saya yakin, saya percaya gini. Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah begini. Jangan taruh telur Anda di dalam keranjang yang sama. Kenapa? Kalau keranjangnya jatuh, semua telurnya juga ikut pecah. Nah, sama. Dalam bisnis kita, kalau kita cuma fokus di Indonesia, kalau terjadi krisis di Indonesia gimana? Habis bisnis kita sudah. Tetapi kalau kita punya bisnis di Indonesia, punya bisnis katakan di Malaysia, punya bisnis di Singapura, maka ketika di Indonesia terjadi krisis, mungkin di Singapura, di Malaysia masih jalan. Bisnis kita aman. Bisnis kita terlindungi. Jadi ini bicara tentang manajemen resiko. Nah, saya ada pengalaman punya seorang teman saya suatu hari sharing kepada saya. Dia bilang, Sofyan, tahu nggak kamu? Saya sendiri bingung. Produk saya ini kalau di Indonesia nggak terlalu laku. Tapi herannya, di Singapura, Malaysia laku banget. Lalu dia bilang ke saya, ini kalau saya tidak ada penjualan di Singapura, di Malaysia, sudah lama perusahaan saya gulung tikar. Kalau cuma berharap dari penjualan di Indonesia. Nah, ini adalah true story. Jadi ini akan sangat membantu kita dalam hal manajemen risiko. Ketika terjadi sesuatu di Indonesia, kita bisa tetap aman. Atau ketika terjadi sesuatu di luar, mungkin di Indonesia yang aman, bisnis kita tetap aman. Jadi ini yang keempat, bicara manajemen risiko. Nah, yang kelima adalah tentunya bisa menurunkan biaya produksi. Kenapa? Karena ketika Anda mulai ekspor, artinya apa?
pasti produksi Anda akan meningkat. Nih, ketika produksi Anda meningkat, biasanya biaya produksi itu pasti semakin menurun. Nah, kalau biaya produksinya menurun, artinya secara profit Anda naik, secara daya saing bisnis Anda juga akan meningkat. Jadi ini adalah alasan kenapa kita harus mulai memikirkan tentang kita tuh ekspansi ke luar negeri. Artinya begini Bapak dan Ibu, siapapun Anda yang punya impian, kalau Anda ingin bisnis Anda berkembang lebih besar, nggak ada cara lain. Anda harus mulai melakukan ekspansi. Minimal ke negara-negara yang dekat dulu. Hanya dengan cara seperti itu bisa kita bisa bertumbuh, bisa berkembang lebih besar lagi. Nah, ini alasannya. Nah, lalu kalau misalnya Anda sudah merasa, oh ya, sekarang saya mau dong sekarang. Benar kata Pak Sofyan, bagus sekali. Saya tertarik nih untuk jadi eksportir. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat caranya. Nah, syarat menjadi eksportir itu sebenarnya gampang sekali. Pertama, mesti punya badan usaha dalam bentuk tadi PT. PT perorangan pun bisa sekarang. Jadi sangat dimudahkan. Kemudian ada CV, ada perum, ada koperasi dan lain-lain. Yang penting ada badan usaha dalam bentuk PT, CV, perum, koperasi atau badan-badan usaha lainnya. Yang kedua, memiliki NPWP, nomor wajib pajak. Dan yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu izin ya. Jadi pertama, bisa surat izin usaha perdagangan, SIUP dari Dinas Perdagangan. Yang kedua, bisa juga surat izin industri dari Dinas Perindustrian. Yang ketiga, izin usaha penanaman modal dalam negeri atau izin usaha penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Jadi, kalau Anda punya salah satu dari surat izin ini sudah boleh. Nah, ini adalah syarat yang dasar sekali untuk kita menjadi eksportir. Nanti dilihat dari bahan produk yang akan Anda ekspor. Kalau misalnya produk itu ada istilah terkena lartas, artinya ada larangan terbatas, maka ada persyaratan-persyaratan lainnya yang mesti Anda penuhi. Jadi nanti kita lihat lagi produk apa yang akan Anda ekspor. Tapi ini adalah syarat dasarnya seperti ini. Nah, berikutnya adalah kalau kita bicara tentang eksportir, eksportir sendiri itu ternyata dibagi dua. Ada eksportir produsen, nama eksportir produsen. Nah, syarat menjadi eksportir produsen itu yang pertama mengisi formulir isian disediakan oleh Dinas Perindak di kabupaten atau kota provinsi atau instansi teknis yang terkait. Kemudian yang kedua, memiliki izin usaha industri. Jadi izin usahanya harus industri untuk eksportir produsen. Kemudian memiliki NPWP dan secara berkala mesti memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau pejabat yang ditunjuk. Jadi 3 bulan sekali mesti ada laporan bahwa memang ada kegiatan ekspor. Nah, ini adalah eksportir produsen. Nah, selain eksportir produsen, ada juga yang disebut sebagai eksportir bukan produsen. Nah, kalau eksportir bukan produsen ini sebenarnya bedanya cuma satu, yang lain syaratnya sama. Bedanya adalah kalau tadi eksportir produsen izinnya adalah industri, maka kalau eksportir bukan produsen izinnya adalah usaha perdagangan. Jadi itu perbedaannya. Ada eksportir produsen, ada eksportir bukan produsen. Jadi ini adalah syarat secara garis besar bagaimana kalau kita ingin jadi eksportir. Lalu berikutnya, nah ini adalah persiapan. Jadi kalau Anda sudah jadi eksportir, persiapan apa Pak yang perlu saya lakukan? Yang pertama ini mutlak, Anda sudah harus mendapatkan order. Ini harus. Kalau Anda belum mendapatkan order, sampai kapanpun Anda tidak bisa melakukan ekspor. Jadi sudah harus ada yang namanya purchase order, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mulai membuat perencanaan ekspor. Jadi perencana ekspor ini berbicara tentang apa? Rencana ekspor ini berbicara tentang kapan kita mau kirim barangnya, kemudian siapa freight forwarder yang kita tunjuk untuk membantu pengiriman barang tersebut, lalu bagaimana skema pembayarannya, itu harus direncanakan semuanya. Dan yang ketiga adalah mempersiapkan dokumen ekspor, ini penting. Jadi dokumen ekspor sendiri itu terbagi jadi dua. Ada dokumen yang mutlak, dokumen utama, ada yang sifatnya pendukung. Jadi yang mutlak, yang utama itu, yang pertama adalah invoice. Ini mutlak, ini dokumen utama, invoice. Invoice itu apa? Invoice itu adalah bukti transaksi sekaligus sesuatu yang kita jadikan dasar untuk penagihan nantinya. Itu invoice. Yang kedua namanya packing list. Packing list ini berisi tentang
spesifikasi produk yang ada di dalam invoice. Jadi spesifikasi produknya apa. Nah, fungsi dari packing list ini untuk membantu kita supaya kita bisa mengenali barang itu seperti apa di dalam kontainer ketika ada pemeriksaan. Kita sudah ada gambaran lah seperti apa barang itu di dalam kontainer. Jadi kalau mau diumpamakan, packing list ini seperti surat jalan. Kalau kita melakukan pengiriman lokal, itu seperti surat jalan packing list itu. Maka di dalam packing list itu biasanya ada beberapa informasi. Pertama, di dalam packing list itu ada informasi tentang apa? Nama barang, kemudian ada nomor dan tanggal dari packing list, kemudian jumlah kemasan. Jumlah kemasan bisa dalam pack, bisa dalam piece, bisa dalam ikat, bisa dalam karung, dan lain-lain. Jadi ini adalah packing list. Packing list ini fungsinya untuk apa? Seperti surat jalan. Kemudian membantu kita untuk mengenali produk itu seperti apa di dalam kontainer kalau ada pemeriksaan. Yang ketiga, dokumen utama lainnya namanya bill of lading. Bill of lading ini untuk kapal atau airways bill kalau kita menggunakan pesawat. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang ekspor, ada dua moda transportasi yang sering dipakai. Kalau tidak kapal, maka pesawat. Tapi yang paling sering adalah kapal. Karena biayanya juga jauh lebih ekonomis, khususnya kalau kita ingin mengirim dalam jumlah besar. Biasanya pakai kapal. Nah, bill of lading ini apa sih? Bill of lading ini adalah sebagai bukti pengiriman barang. Jadi sebagai tanda bahwa kita sudah kirim barang, bill of lading. Atau juga bisa dikatakan sebagai tanda terima dari agen pelayaran kepada kita sebagai eksportir. Itu bill of lading. Jadi biasanya dalam prakteknya bill of lading ini akan terbit setelah kapal meninggalkan Indonesia. Jadi setelah kapal meninggalkan Indonesia, maka bill of lading ini akan terbit. Bill of lading ini fungsi lainnya adalah sebagai bukti kepemilikan barang. Jadi eksportir yang memegang bill of lading itulah pihak yang sah terhadap barang yang dikirim. Oleh sebab itu ini jangan sampai hilang. Ini sebagai bukti kepemilikan barang juga, bill of lading namanya, atau airways bill. Kemudian berikutnya adalah PEB. PEB ini adalah pemberitahuan ekspor barang. Jadi ini seperti surat yang memberitahukan dibuat oleh eksportir, ditujukan kepada bea cukai, menginformasikan bahwa kita akan mengirim barang ke luar negeri. Ini PEB. Jadi penting sekali kita harus informasi dulu kepada bea cukai sebelum kita mengirim barang ke luar negeri. Lewat apa? Lewat PEB. Biasanya PEB ini dibuat paling cepat 7 hari sebelum kita kirim, atau paling lambat beberapa saat sebelum barang tersebut masuk ke dalam kawasan kepabeanan. Jadi sudah harus dibuat PEB ini. Nah, pada saat kita membuat PEB ini harus disertai oleh yang pertama, nomor induk perusahaan. Jadi PEB ini harus disertai nomor induk perusahaan. Kemudian harus disertai invoice, harus disertai packing list, terus harus disertai bukti bayar bea keluar. Kalau memang dikenakan bea keluar, maka kita harus bayar dulu. Atau juga bukti bayar pajak ekspor kalau memang dikenakan pajak ekspor. Jadi ini harus dilampirkan pada saat kita mengirimkan PEB kepada pihak bea cukai. Nah, yang kelima namanya shipping instruction. Jadi perhatikan ada 5 dokumen utama. Kalau kita bicara dokumen ekspor, invoice, packing list, bill of lading atau airways bill, PEB, dan shipping instruction. Nah, shipping instruction ini adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir kemudian diberikan kepada pihak freight forwarder yang ditunjuk. Untuk apa? Untuk membooking pelayaran atau membooking kontainer yang akan dipakai. Sehingga barang itu bisa dimuat dan dikirim ke negara tujuan. Nah, ini adalah 5 dokumen utama yang mutlak harus ada ketika kita mau mengekspor produk kita. Di luar itu ada dokumen yang sifatnya pendukung. Dokumen yang sifatnya pendukung ini harus Anda komunikasikan dulu kepada pihak importir, kepada pihak pembeli. Kalau saya mau kirim barang ini ke negara kamu, kira-kira dokumen apa saja yang diperlukan. Jadi kita dapat dulu informasi nih, ini dokumen yang sifatnya pendukung. Dokumen yang sifatnya pendukung, Ya, contohnya misalnya, kamu tahu kan brand pakis yang ya pertama ya, SKA. SKA itu surat keterangan asal atau COO, Certificate of Origin. Jadi SKA atau COO itu fungsinya untuk apa? Untuk memastikan bahwa barang yang diekspor itu 100% dari Indonesia. Nah, fungsinya untuk apa? Ini fungsinya sebenarnya untuk importir. Untuk importir. Jadi ketika importir
dia memiliki SK atau COO, eh, dia bisa meminta pengurangan bea masuk terhadap barang tersebut. Jadi bagi pihak importer dia bea masuknya akan sedikit lebih ringan, bahkan bisa mendekati 0% kalau dia ada SKA atau COO. Tapi biasanya SKA atau COO ini hanya berlaku bagi negara-negara yang ada perjanjian dengan Indonesia untuk free trade agreement. Contoh misalnya dari Malaysia, itu bisa. Kalau kita sertakan SKA, COO, maka importer akan mendapatkan keringanan bea masuk. Cina juga bisa. Jadi ini tergantung importernya dari mana, pembeli kita dari mana. Maka kita harus komunikasi nih, mereka butuh atau tidak. Kalau mereka butuh, maka kita harus siapkan dokumen itu. Surat keterangan asal atau COO yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang namanya Certificate of Analysis, COA. Ini biasanya diperlukan untuk bahan-bahan yang sifatnya kimia ya atau pertanian. Terus dokumen pendukung lainnya contohnya Phytosanitary Certificate. Ini biasanya untuk rempah-rempah, untuk buah segar, memastikan bahwa produk kita itu bebas dari bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya adalah sertifikat fumigasi. Nah, sertifikat fumigasi ini untuk memastikan bahwa barang yang kita kirim selama proses pengiriman itu bebas hama dan rayap. Jadi ini kurang lebih gambaran dari dokumen ekspor yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengekspor produk kita. 5 yang utama dan beberapa dokumen pendukung lainnya tergantung kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pihak yang membeli produk kita. Nah, ini adalah persiapan sebelum ekspor, ada 3 langkahnya. Kemudian, kalau kita bicara tentang prosedur ekspor, sebenarnya kalau prosedur ekspor kita mau tarik garis besarnya, itu ada 4 langkah utama saja. Jadi, prosedur ekspor itu dapat dijalankan dalam 4 langkah utama. Yang pertama disebut sebagai sales of contract. Jadi, harus ada kontrak jual beli dilakukan antara eksportir dari Indonesia dan importir dari luar negeri. Kemudian yang kedua ada yang namanya letter of credit. Letter of credit ini bank penerbit surat akan memberikan jaminan kepada eksportir sesuai instruksi dari importir. Letter of credit ini difungsikan sebagai jaminan dana agar jika terjadi penipuan, dana pemilik importir tetap aman. Jadi letter of credit ini sangat disarankan. Jangan sampai importir kemudian ditipu oleh eksportir. Uang sudah diterima, tapi barang nggak dikirim. Nah, itu sering kejadian. Untuk mencegah itu, maka dibuatlah yang namanya letter of credit. Biasanya diterbitkan oleh bank penerbit, di mana eksportir itu berdomisili. Di mana importir yang berdomisili. Kemudian yang ketiga, bicara, jadi kalau sudah ada sales of contract, sudah ada letter of credit, maka eksportir itu akan mengurus yang namanya pengiriman barang. Pasca semua dokumen telah selesai diurus, eksportir akan mengirimkan barang ke negara tujuan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Dan yang terakhir, kalau barang sudah diterima, maka ada pencairan dana, yaitu jika barang sudah diterima, importir akan mengkonfirmasi dan eksportir dapat mencairkan dananya. Jadi ini prosedur ekspor kalau secara garis besar. Nah, kalau kita mau lihat detailnya seperti apa? Nah, detailnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini detailnya. Jadi kalau kita lihat kotak yang biru di atas itu eksportir, yang hijau importir. Jadi yang pertama yang harus dilakukan apa? Harus ada negosiasi dulu antar eksportir dan importir. Negosiasi tentang apa? Tentang produk. Kualitasnya seperti apa, kuantitasnya berapa banyak, kemudian harganya berapa. Nah, ketika produknya sudah disetujui, kualitasnya sudah disepakati, kuantitas sudah disepakati, harga sudah disepakati, maka kedua belah pihak ini akan membuat sales contract tadi. Jadi perjanjian dagang, sales contract. Nah, ketika kedua pihak sudah menandatangani sales contract tersebut, jadi kontrak perjanjian dagang yang sudah ditandatangani, maka langkah berikutnya adalah importer ini akan meminta bank untuk menerbitkan yang namanya LC. Jadi importer akan perintah bank tempat importer ini domisili, tolong terbitkan LC. Nah, ketika LC sudah diterbitkan, maka bank di mana importer itu berasal akan mengirimkan LC itu kepada receiving bank. Receiving bank ini adalah bank lokal, bank yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh eksportir. Jadi diterima oleh bank lokal di Indonesia, kemudian ketika bank lokal di Indonesia sudah terima LC, maka bank lokal itu akan meneruskan LC kepada eksportir. Jadi waktu eksportir sudah terima LC, itu artinya ada surat perintah. Artinya eksportir harus segera menyiapkan barangnya. Lalu eksportir siapkan barangnya.
Jadi mulai diproduksi, mulai disiapkan, kemudian ketika barang sudah ready, sudah siap, yang berikutnya adalah eksportir tunjuk freight forwarder yang akan melakukan proses ekspor ini, siapa ditunjuk. Nah, setelah freight forwarder ditunjuk, freight forwarder ini kemudian atas perintah eksportir ya dengan shipping instruction akan mulai melakukan apa? Pertama akan mulai melakukan booking kapal di agen pelayaran. Jadi dikirimlah shipping instruction kepada agen pelayaran, terus agen pelayaran itu akan cek ada nggak masih tempat di kapal. Kalau masih ada, maka si agen pelayaran itu akan terbitkan DO. DO ini sebagai bukti untuk si freight forwarder tadi mengambil kontainer di depo yang sudah ditunjuk. Jadi waktu kontainer sudah diambil, barang sudah dimuat, maka selanjutnya sebelum barang itu masuk ke kapal, maka harus ada PEB tadi. Jadi pihak freight forwarder harus menyerahkan PEB kepada Bea dan Cukai. Tadi ada dokumen namanya PEB. Nah, ketika Bea dan Cukai itu periksa, PEB-nya diperiksa, oh ternyata barang diekspor sudah sesuai dengan dokumennya sudah lengkap semuanya. Maka Bea dan Cukai akan mengizinkan barang tersebut dimuat ke dalam kapal. Nah, jadi ketika barang tersebut dimuat ke dalam kapal, dalam perjalanan sampai ke negara tujuan, di dalam perjalanan itu, pihak eksportir, kalau dia sudah terima Bill of Lading tadi, artinya dokumennya sudah lengkap, dia bisa negosiasi yang namanya LC. Jadi dia bisa negosiasi LC kepada bank lokal. Dia kasih perintah kepada bank lokal. Ini gua sudah kirim lo barangnya dalam proses perjalanan, pasti sampai ke tujuan. Nah, bisa nggak? Kalau bisa pencairannya dipercepat. Ini dokumennya, semua dikasihkan kepada bank lokal. Jadi dokumen harus lengkap dulu nih, diberikan kepada bank lokal. Lalu ketika bank lokal sudah menerima, bank di Indonesia sudah terima, bank di Indonesia kirimkan dokumen itu kepada bank yang di luar negeri, di mana importir itu berada. Lalu ketika bank yang di luar negeri sudah terima dokumen lengkap, dia akan diskusi dengan pihak importir, ini barang kamu sudah mau sampai loh. Bagaimana tentang pencairan dananya? Kalau sudah disetujui importir, maka bank tersebut, ya, bank yang ada di daerah importir, yang ada di luar negeri, itu akan melakukan pencairan dana sesuai jatuh tempo yang sudah disepakati. Nah, ini kurang lebih prosedur ekspor. Detailnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah ini sedikit tips. Sedikit tips langkah-langkah supaya bagaimana kita bisa sukses menjalankan bisnis ekspor impor ini. Apa sih yang penting? Yang pertama adalah kita harus melakukan penelitian pasar. Jadi pastikan kita harus survei dulu ke negara tujuan. Pastikan negara tujuan itu memang membutuhkan produk yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kompetisinya gimana di negara tersebut. Kalau kompetisinya sudah banyak, mungkin akan sulit untuk kita masuk ke negara tersebut. Tapi kalau kompetisi, jadi pertama pastikan kita melakukan survei dulu, penelitian pasar namanya, supaya produk kita bisa diterima dengan baik ke negara tujuan. Yang berikutnya adalah kita perlu membuat yang namanya perencanaan bisnis. Buat rencana bisnis yang komprehensif. Apa saja strategi pemasarannya, logistiknya bagaimana, keuangannya bagaimana, kemudian manajemen resikonya. Lalu berikutnya licensing dan perizinan. Nah, ini pastikan lengkap. Karena kalau ada yang kurang, ini akan membuat barang Anda ketahan dan resikonya besar. Kalau sampai barang Anda ketahan, nggak bisa masuk ke negara tujuan, maka Anda bisa alami rugi yang cukup besar. Karena kalau kita bicara tentang ekspor, biasanya volumenya cukup besar. Jadi jangan sampai ada perizinan yang terlewatkan. Oleh sebab itu, kita harus komunikasi dengan baik kepada pihak importir. Pastikan semua perizinan yang dibutuhkan ke negara tujuan itu sudah kita lengkapi. Sehingga ketika sampai ke negara tujuan, barang itu bisa keluar dan bisa diterima oleh pihak importir. Nah, ini bicara licensing dan perizinan. Kemudian logistik dan transportasi juga penting. Pertimbangkan bagaimana Anda bisa mengirimkan produk atau layanan Anda ke pasar luar negeri. Logistik yang efisien sangat penting untuk kesuksesan bisnis ekspor dan impor. Jadi kalau logistik dan transportasi ini bicara tentang freight forwarder yang akan kita tunjuk, ini penting sekali. Kalau freight forwardernya tidak berpengalaman,
kita akan bermasalah. Tapi kalau freight forwarder sudah berpengalaman, ya sudah punya kompetensi di bidang itu, maka pengurusan semua pengiriman itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, ini penting sekali, kontak bisnis internasional. Jadi kalau Anda mau ekspor, Anda harus punya pembeli di luar negeri. Itu syarat yang mutlak. Kalau Anda sudah punya pembeli di luar negeri, pasti bisnis Anda lancar. Jadi tugas Anda itu cuma satu sebenarnya. Anda punya produk, kemudian tugas Anda cuma satu, cari pembeli di luar negeri. Ketika ketemu, maka Anda bisa lakukan ekspor sudah. Jadi kontak bisnis internasional ini Anda harus bangun jaringan. Caranya gimana? Rajin-rajin datang ke pameran dagang, ya, ke tempat-tempat di mana orang-orang berkumpul supaya Anda bisa punya kontak bisnis internasional. Bisa juga lewat apa? Lewat sosial media sekarang. Nah, Anda bisa membangun kontak bisnis internasional Anda. Nah, ini adalah langkah-langkah, sedikit tips bagaimana kita bisa sukses di dalam bisnis ekspor ini. Terus berikutnya adalah, nah ini beberapa kisah sukses. Saya ingin berbagi kepada Anda. Nah, pertama kisah sukses ini datang dari seorang pemuda namanya Ricky Subagja. Jadi Ricky Subagja ini punya hobi tanaman hias. Dia punya hobi untuk dia koleksi tanaman hias. Jadi ceritanya suatu ketika karena dia suka buka Instagram, dia lihat ternyata orang-orang di luar negeri itu suka sekali posting gambar-gambar tanaman hias. Lalu dia mulai berpikir, lah kenapa saya nggak ikutin aja? Iseng-iseng dia mulai posting di Instagram. Wah, sedikit demi sedikit dia posting, 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 posting. Nah, lama-lama ternyata postingan itu ada yang menarik. Jadi postingan dia itu menarik seorang pembeli dari Hong Kong ceritanya. Lalu mulailah terjadi transaksi di situ. Nah, itulah kisah bagaimana dia bisa memulai bisnis ekspornya. Mulai dari Hong Kong, kemudian expand ke Jerman, Belgia, Inggris, sampai Amerika. Jadi hari ini omsetnya itu sudah mencapai 800 juta rupiah. Nah, ini adalah yang pertama. Dari seorang pemuda, Ricky Subagja, asal Bandung. Jadi sederhana sekali, tapi bisa sukses mencapai omset 800 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah kisah seorang pemuda. Nah, ini muda sekali, 18 tahun. Dia jadi eksportir. Jadi ini seorang pemuda yang namanya Stefan. Suatu ketika dia lagi nonton kanal YouTube, ternyata kanal YouTube itu berbicara tentang ekspor kebetulan. Lalu ketika dia lihat muncul ketertarikan dia untuk mendalami tentang ekspor juga dari kanal YouTube tersebut. Lalu dia putuskan untuk memperdalam pengetahuan dia tentang ekspor. Kurang lebih dia belajar selama setahun. Selama setahun dia belajar, setelah itu dia putuskan untuk dia itu mulai ekspor briket batu bara. Dia mulai ekspor. Sedikit demi sedikit negara volumenya terus berkembang sampai akhirnya dia bisa mencapai omset 500 juta rupiah. Nah, ini kisah yang kedua. Yang terakhir adalah kisah inspiratif dari seorang ibu, ini single mother, single parent. Namanya Dewi Harlas. Jadi suatu ketika dia putuskan untuk resign dari pekerjaan dia, balik ke kampung dia. Di kampung dia harus besarkan 3 orang anaknya, dia putuskan sekarang mau mulai bisnis sendiri. Dia mulai bisnis berjualan di pasar-pasar yang ada di sekitar. Ternyata gagal. Dia mulai berpikir, kalau pasar lokal tidak bisa terima, bagaimana kalau saya mulai ekspansi ke luar negeri? Lalu dia melihat, ternyata di desa dia itu ada satu produk alis mata. Wah, dia melihat ini alis mata ini menarik nih. Mungkin orang-orang luar negeri suka dengan alis mata ini. Jadi dengan modal sosial media, dengan modal company profile, nah, mulai dijalankan itu alis mata untuk ekspor ke luar negeri. Akhirnya mulai ada 1 negara mulai beli, 2 negara mulai beli. Akhirnya berkembang ke 16 negara. Jadi sebenarnya saya ingin menceritakan kisah ini sebenarnya untuk apa sih? Tujuannya cuma satu. Lewat kisah ini saya cuma ingin memberikan sedikit dorongan kepada Anda untuk Anda mulai melangkah. Jadi kalau saya perhatikan dalam pengalaman saya, banyak orang punya konsep yang hebat, konsep luar biasa, ya, punya ide yang hebat, tapi tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena tidak pernah berani melangkah. Jadi banyak orang hari ini mereka tidak sukses, berhasil bukan karena tidak punya orang-orang yang saya lihat idenya sederhana, modalnya terbatas, tapi orang ini berani melangkah. Akhirnya karena mereka berani melangkah, seperti Ricky Subagja, seperti Stefan, seperti Dewi Harlas, ini mereka orang-orang yang biasa sekali. Tapi karena mereka berani melangkah,
akhirnya mereka mengalami kesuksesan yang luar biasa di dalam bisnis ekspor. Jadi saya berharap dengan kisah-kisah seperti ini bisa memberikan Anda dorongan malam hari ini. Anda tidak ragu lagi, tapi Anda mulai berani melangkah. Ketika Anda mulai berani melangkah itulah, maka di situ ada kesuksesan. Mungkin ada yang bertanya kepada kepada saya. Kalau begitu pertanyaan begini, saya bisa atau tidak, Pak? Jawaban saya satu, Anda bisa. Kenapa? Yang pertama, kalau orang lain bisa, Anda juga pasti bisa. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, selama Anda mau, Anda pasti bisa. Jadi orang-orang yang saya temui selama ini, yang sering bicara mereka tidak bisa, tidak sanggup, seringkali ternyata bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka tidak mau. Jadi ketika kemauannya itu dibangkitkan, dimunculkan, ditimbulkan, akhirnya mereka bisa juga. Jadi hari ini banyak orang yang tidak bisa, bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena tidak punya kemauan. Jadi hari ini, malam hari ini saya katakan, kalau Anda sudah punya produk yang bagus, produk yang potensial, Anda pasti bisa sukses untuk Anda melakukan bisnis ekspor, selama Anda mau. Itulah sebabnya ada kata-kata yang berkata begini, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi selama Anda punya kemauan, saya yakin, saya percaya, jalan Anda pasti terbuka, Anda juga pasti bisa sukses. Nah, itu yang ingin saya bagikan malam hari ini. Nanti sebelum kita masuk, ada sesi tanya-jawab. Siapa tahu nanti setelah Zoom malam hari ini Anda ingin tanya-tanya lagi tentang hal-hal lain, Anda bisa menghubungi saya. Ini nomor WA saya. Jadi Anda bisa catat di 0815 84 881 887, ini nomor WA saya. Jadi Anda bisa kontak, welcome ya. Sewaktu-waktu Anda tanya, saya welcome sekali. Saya siap membantu Anda. Nah, nanti sebentar lagi kita akan masuk sesi tanya jawab. Seperti yang saya sampaikan tadi, nanti sesi tanya jawab ini akan dilakukan oleh teman saya, Pak Yohanes. Nah, sebelum rekan saya masuk nanti, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator kita, Kak Iqbal. Silakan, Kak Iqbal. Oke, baik Pak Sofyan ya, komprehensif sekali ya penjelasannya barusan dari mulai sistematikanya dari mulai syarat, persiapan sampai ke prosedur, bahkan dikasih tips-tips suksesnya gitu ya, yang menarik yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui juga gitu ya, itu berliannya gitu tips suksesnya. Pak, eh, menarik sekali nih Pak. Saya sudah mencatat beberapa pertanyaan gitu ya. Cuman sebelum saya bertanya, mungkin siapa tahu ada nih Bapak Ibu yang ingin bertanya di sini, boleh silahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan, boleh atau kasih reaction. Atau boleh secara langsung open mic ya. Oke, silahkan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Oke, mungkin Kak Wery, Kak Yuslian, ada yang ingin ditanyakan, Kak? Baik. Oke, mungkin saya ingin bertanya dulu nih ya, insight apa kira-kira yang didapatkan nih dari Bapak Ibu? Oh, ini ada Bu Angela ya. Oke, silahkan untuk Bu Angela, boleh Mau open nanya, mic. selamat malam. Ya, Mau selamat malam. nanya Pak Sofyan. Ya, kalau kita mau ekspor itu, kita harus punya badan hukum nggak Pak? Kayak PT gitu, CV, itu nggak bisa pribadi gitu ya Pak? Ya harus. Tadi kan sudah saya jelaskan. Syarat syarat utama itu harus Oh, punya tadi badan saya hukum. telat Tapi memang sekarang bisa, masuknya. Ya, ya, oke. bisa Iya. PT perorangan bisa, Bu. Jadi sekarang dipermudah dengan PT perorangan pun bisa ekspor sudah. Nah, Jadi PT perorangan Pak itu Sofyan gampang maaf sekali. ya agak detail nih pertanyaannya. Ya, Ya, kan kalau kita bikin PT, ini kan kebetulan saya memang baru bikin dan baru-baru belajar nih Pak. Kan ada KBLI-nya tuh, ya kan? Yang apa kita bergerak di bidang apa-apa-apa gitu loh. Nah, itu emang harus harus khusus nggak kita ada untuk ekspor apa? Karena kalau saya lihat kan KBLI-nya tuh detail banget tuh Pak. Jadi misalnya kita untuk mau trading, trading apa Bu? Notarisnya nanya, trading apa? Misalnya susu, ntar dia kasih tuh nomornya susu apalah, sepatu lah, apa banyak banget gitu loh Pak waktu bikin aktanya nih ya.
Itu apakah ada yang harus khusus ekspor gitu harus ada di kita gitu Pak? Apa bentukannya apa sih izinnya? Pertanyaan saya gitu. Oke, baik. Mungkin Pak Yohanes bisa bantu. Jadi Pak Yohanes ini ya kalau ini lebih tahu detailnya. Silakan Pak. Pak Yohanes ini rekan saya, Bu. Tapi senior Ah saya iya sebenarnya. iya. Bisa, bisa. Nah, ya. Halo, Ya. halo, Iya. selamat malam Halo, Bu Pak Angela. Yohanes. Malam Ya, Pak. ya, maaf mungkin saya coba bantu menjawab ya Bu ya. Terkait dengan pertanyaan Ibu untuk KBLI itu harus sesuai, memang itu sudah suatu kewajiban juga Bu. Karena Ih, nanti itu suaranya kan akan terputus-putus terjadi, apa internet saya ya? maaf, pas suara saya kurang jelas ya Bu ya. Ya kurang Nah, jelas Pak. sudah jelas. Kadang-kadang kedengeran, kadang-kadang hilang. Kayaknya sinyalnya kurang bagus Bu. Masih kurang jelas Bu? Ya, sudah cukup baik, Pak. Sudah cukup baik ya. Iya. Saya ulangin lagi Bu, terkait pertanyaan untuk KBLI itu, memang itu sudah diwajibkan Bu. Karena kita terkait dengan sekarang yang udah harus menggunakan OSS ya Bu ya. Dan itu terintegrasi ke INSW nantinya, yang itu akan menjadi acuan untuk kegiatan impor kita Bu. Yang nanti kan memang lagi diawasin oleh eh, Kementerian Perdagangan, sehingga mereka bisa mencatat eh, produk-produk apa aja yang banyak diekspor ke luar negeri seperti itu Bu. Jadi memang itu suatu kewajiban harus sesuai dengan produk yang kita akan ekspor Bu. Ya, Oke Pak. Ya jelas. Makasih Pak Yohanes. sama-sama Bu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Angela ya. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan lagi ini untuk Pak Yohanes ya. Kita ambil dulu dari Pak Muhammad Fauzi ya. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Mas Iqbal atas waktunya. Ah, saya emang belum kepikiran mau ekspor apa atau apa gitu, Pak. Tapi ketika mengikuti season ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar. Ada inspirasi juga tadi dari Bapak Sofyan bahwa kalau mau ya pasti bisa. Hmm. Nah, yang Ya, pertama betul. mungkin dari saya yang sangat mendasar sekali itu, ada nggak minimal besarannya yang akan diberikan izin oleh pemerintah? Misalkan kita udah dapat pembeli, minimal nilainya sekian loh gitu. Berapa ratus juta atau berapa besar lah biaya biaya invoice-nya jika sudah dapat pembeli. Terus eh, kalau saya lihat tadi rutenya lumayan banyak ya Pak ya. Mungkin karena saya belum mengikuti itu, belum pernah jadi ngebayangnya harus ada beberapa step-step yang mesti kita pelajari dan mesti kita lakukan secara detail gitu. Jangan sampai, tadi pesannya juga, jangan sampai kita salah. Ketika kita Ya. salah atau kurang teliti, efeknya barang kita akan ke pending dan ya mungkin perputaran uangnya akan berhenti. Itu aja sih Pak, yang sangat mendasar banget berapa besarnya, yang atau ada minimalnya berapa yang akan pemerintah berikan izin. Terus berapa lama sih pemerintah itu akan memberi izin kita untuk impor? Begitu aja, Bapak Sofyan atau Bapak Yohanes mungkin bisa memberi pencerahan kepada saya. Terima kasih. Oke, baik, Pak Fauzi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Yohanes untuk menjawab ya. Ya, saya jawab langsung aja ya Pak Muhammad Fauzi ya. Kalau untuk terkait dengan ekspor sendiri Pak, itu memang kita kan banyak komoditi ya Pak ya. Ada komoditi itu yang tidak diawasi pemerintah kotanya, ada juga yang perlu diawasin karena tujuannya untuk menjaga kestabilan dalam negeri juga Pak. Contoh sederhananya seperti minyak goreng kemarin. Ingat kasus kemarin, kita kan saking eh,
nafsunya eksportir Indonesia untuk mengekspor minyak goreng karena pasti dengan harga jual yang lebih tinggi ketimbang di lokal ya Pak ya. Oh iya betul. Itu tentu sederhananya. Dan juga ada beberapa produk lain seperti kopi. Nah, ekspor itu harus memiliki eksportir terdaftar perizinannya, ET namanya Pak, ET kopi. Sehingga di ET itu nanti ada jumlah kuota. Jadi dihitungnya dari kuota Pak, berapa berapa ton nantinya per tahun bolehnya gitu. Tapi itu bisa diperpanjang lagi Pak. Itu semata-mata hanya buat pengontrolan aja dari pemerintah. Sehingga Oh, nanti mungkin di saat kuotanya sudah terpenuhi, pemerintah akan kunci kerannya Pak. Sehingga kebutuhan dalam negeri tetap terjaga. Nah itu hmm. jadi kita bisa ada pembagian Pak. Ada produk yang dibatasin, ada juga produk yang tidak dibatasin. Jadi kita harus mengacu lagi. Kan tadi Pak belum menyebutkan komoditinya apa kan? Itu baru rencana aja kan Pak. Oh iya betul. Jadi saya Tapi juga gini nggak juga, bisa, hmm, maksudnya loh, gini Pak, saya nggak bisa. Hmm. kalau kita impor kan ya bahasanya impor gitu. Itu kan ada yang Oh impor ya kayak Pak, web yang ditanya web impor atau ekspor Pak? yang web apa sih web titipin beli atau apa gitu kan nilainya kan paling 1,5 juta itu udah bisa, Oh, atau kita oh beli gitu. dari AliExpress yang Iya dari betul. impor itu kan sebagai kita sebagai pembeli, mereka itu Hmm. sebagai orang eksportirnya gitu kan, Hmm. itu kayaknya nilainya Oh bisa kalau, dengan nilai-nilai sekecil itu tapi tetap bisa berjalan. Itu sih perbandingan saya awalnya kayak gitu Pak. oh gitu. Apakah kita Iya Pak. impor juga bisa dengan nominal yang ya mungkin 1 juta atau ya ratusan ribu mungkin gitu barangkali. Baik, maaf tadi saya mungkin menjelaskan untuk ekspor ya Pak ya. Dan kalau Pak Muzi mungkin butuh informasi untuk impor. Untuk impor sendiri juga seperti itu Pak. Ada beberapa yang dibatasin. Dan juga nanti terkait jumlah nominal itu. Kalau untuk barang pengiriman satu satu piece atau untuk pemakaian sendiri itu boleh Pak. Itu boleh. Jadi ada pemakaian itu untuk impor itu untuk kebutuhan sendiri. Ada juga untuk tujuan komersil. Kalau untuk tujuan kebutuhan sendiri atau mungkin hadiah, Bapak punya teman di luar negeri kasih hadiah ke Bapak satu helai baju atau dua helai baju, itu boleh Pak. Itu bisa atas nama pribadi. Mungkin Bapak bisa menggunakan jasa DHL atau FIDEX. Nah, mereka itu kan jasa jasa titipan Pak. Jadi pasar-pasar yang jumlahnya kecil mereka bisa uruskan. Nah, Bapak mungkin kalau untuk satu dua tidak diperlukan perizinan karena itu kan kategorinya hanya untuk dipakai sendiri. Kecuali sudah ada tujuan komersialnya Pak. Sudah tujuan komersial, komersialnya otomatis kewajiban pajaknya udah mulai dipertanyakan di cukai Pak. Cukup jelas Pak? Cukup Pak, jelas Pak terima Budi? kasih Pak Johannes, terima kasih. Ya, Terima kalau kasih ada yang penjelasannya. diragukan lagi bisa ditanyakan lagi Pak. Ya baik, Oke, menggantikan baik. Mas Ganjar. Semoga terjawab ya, Pak Fauzi. Oke, baik. Eh, Pak Yohanes, sebelum kita ke Pak Ginanjar, ini saya ingin baca dulu chat. Ada beberapa dari peserta yang bertanya dari Kak Sani Marwah ya. Di sini pertanyaannya, apakah pengembangan ekspor ditentukan beratnya, jenisnya, atau ada pertimbangan lain? Seperti itu, Pak. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua dari Pak Teddy Hartono. em, Maaf Pak Iqbal, saya potong Pak. oh, Bisa kepotong diulang ya, Pak. lagi pertanyaannya Baik, Pak? saya ulang ya, Pak ya. Oke. Ya. Pertanyaan dari Kak Sani. Apakah ada pengembangan ekspor ditentukan berat jenisnya atau ada pertimbangan lain? Seperti itu, Pak, untuk pertanyaannya. Oke, dan yang Maksud tadi kedua, masih kurang paham dengan maksud pertanyaannya Pak. Nanti bisa dibantu ulangin lagi pertanyaannya. oke, baik. Maksudnya tujuan pertanyaannya agak samar gitu Pak. Oh, samar ya. Baik, baik. Hmm. Oke, kita lanjut dulu Pak ke pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Teddy ya. Oke, kalau bentuk perusahaannya usaha dagang, apakah sudah bisa katanya Pak untuk melakukan ekspor gitu? Ini pertanyaan dari Pak Teddy ya. Pak Tede. Saya langsung jawab aja ya Pak Tede ya.
Halo, selamat malam Pak Didi. Saya langsung jawab aja ya Pak ya. Ya Pak, salam kenal Pak. Jadi kalau untuk ekspor itu, kalau tujuannya memang untuk komersil Pak, memang Bapak untuk berdagang, maka izin usaha itu memang suatu kewajiban Pak. Jadi ekspor itu juga ada kategorinya. Ada kategori personal effect, itu kemungkinan seperti Bapak ya, pindah ke luar negeri, ingin dapat tugas ke luar negeri atau pendidikan atau ada kunjungan apalah, itu jatuhnya personal effect. Atau Bapak mungkin ingin ikutin pameran, Bapak punya produk yang ingin diperkenalkan ke luar negeri. Itu sih seperti seperti itu Bapak nggak wajib juga punya izin usaha Pak. Tapi kalau Bapak sudah tujuannya komersil mencari keuntungan, itu akan terkait dengan pajak nantinya Pak. Hmm. Karena Bapak berkewajiban membayar PPh dari penghasilan Bapak nantinya. Sehingga dibutuhkan badan usaha dan BWP-nya Pak. Demikian penjelasan dari saya Pak. Kalau kurang jelas silakan ditanya lagi. Untuk Pak Teddy suaranya masih termute, Pak. Eh, Pak Yohanes, Iya Pak, kalau ya Pak misalnya tadi. PT Surya Pratama Transport apa menyediakan fasilitas ini Pak, under name. Jadi kalau kita pakai ekspor pakai SPT bisa Pak, PT SPT. Sebenarnya ekspor itu underland itu kita dulu pernah menjalankan Pak. Cuma terkait PPh itu banyak eksportir yang kadang kita agak kesulitan menagih PPh-nya Pak. Jadi sehingga itu karena atas bendera kami orang pajaknya akan kejar kami Pak. Oh, Jadi untuk sementara untuk undername ekspor kami tidak uh, menyewakan dulu Pak. Kecuali impor. Kalau impor kami masih punya Pak. oke. Oke Pak. Hmm. Oke, terima kasih Iya Pak. Pak. Iya selamat Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, kita berlanjut langsung ke Pak Ginanjar ya. Silakan Pak Ginanjar. Oke, terima kasih Kang Iqbal atas kesempatannya. Ini kayaknya kolaborasi yang luar biasa banget ya. Kak Iqbal bijaksana, flow-nya santai. Kemudian Pak Sofyan tuh kayak ini apa? Bung Karno menggebu-gebu. Itu yang apa bikin orang tuh semangat untuk apa? Untuk pengen tahu lebih jauh. Eh, Kemudian gini ada yang pengen saya tanyakan. Eh, Pernah beberapa bulan lalu sekitar ya tahun lalu lah akhir tahun lalu tuh ada saudara yang punya insight baru terkait coba kamu cari eh, pengrajin terus nanti barangnya kamu jualkan di Etsy. Nah, itu saya tergelitik dan karena satu lagi ada semacam blasting di sosmed tuh di Instagram ada sebuah coffee shop yang membuat sebuah narasi bahwa tempeh yang di Indonesia cuma 40.000 dijual di luar tuh bisa sampai 2 juta sekian. Wah, keren banget deh. Waduh. Saya, wah, wow gitu ya. Makanya tadi Pak Sofyan menjelaskan keberlangsungan hidup bisnis UMKM itu bisa panjang kalau kita jaringan makin luas. Ya, saya setengah pengen bahagia, cuman sedikit menangis karena usaha saya makan di makanan yang dia frozen mentok paling lama sebulan. Itu pun kita harus packagingnya luar biasa, safety-nya dipertimbangkan jauh banget. Nah, jadi mungkin saya ada pikiran gimana kalau seandainya saya cari pengrajin, kemudian saya jualkan di Etsy. Nah, tadi Pak Sofi menyampaikan bahwa kita harus punya perizinan yang komplit dulu lengkap juga, jangan sampai nanti tertahan. Karena saya juga ada pengalaman, saya pernah ke Timor Leste itu memberikan training, kemudian ya karena kenal akhirnya minta tolong dong Pak, barang saya tertahan di Perak. Wah ini jebakan atau gimana? Mungkin tadi masuk dengan Pak Sofyan yang sampaikan, karena mungkin dokumennya kurang jelas. Nah, tapi ya kan kita ya kalau di kami bukan bukan suuzon, cuman was-was ada lah. Jangan sampai nanti ketika saya datang, ini barang kamu ya? Di dalamnya ada yang wah. Nah, ini mungkin masuk banget dari penjelasan Mas Sofyan. Keren banget. Izin dulu lengkapi.
kuatkan dulu, jangan sampai nanti barang sudah sampai di area ternyata tertahan di cukai customnya sana, ya yang mau ngambil siapa gitu. Ya, terima kasih, keren banget. Nah, seandainya gitu, boleh nggak kalau seandainya saya tidak memproduksi barang itu, tapi saya memajang di Etsy atau apalah itu Shopify atau apapun, kemudian saya kirimkan melalui jasa pengiriman yang Bapak tadi sampaikan. Kalau begitu, apakah bisa tanpa saya punya PT sendiri, tapi saya hanya eh, menumpang ke UMKM tersebut? Mohon izin. Terima kasih Pak Sofyan dan Pak Yohanes. Oke, menarik ya pertanyaannya dari Pak Ginanjar. Oke, baik Pak Yohanes silahkan. Ya, malam Bu Ganjar. Langsung saya jawab aja Pak ya, Ganjar ya. Ya, Pak Yohanes. Iya Pak. Ini terkait sama persis dengan yang dipertanyakan sama Pak Dedi barusan. Terkait yang itu yang namanya undername Pak. Jadi undername ini semacam kita benderanya Pak. Kita pemberi bendera untuk melakukan ekspor atas barang Bapak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap ekspor dengan tujuan komersil, maka eh, badan usaha itu adalah satu kewajiban. Sehingga ya, Bapak memang harus punya badan. Nah, karena Bapak tidak punya, Bapak ingin menggunakan bendera lain. Sebelumnya dulunya banyak, Pak. Banyak dulu. Bendera-bendera itu banyak. Cuma banyak yang menjadi masalah di kemudian hari. Mereka sewa-sewa-sewakan ke beberapa PT tanpa disadari nilai ekspor yang mereka lakukan dalam 1 tahun itu menjadi objek pajak, Pak, terkena PPh badan. Sehingga tidak sepadan harga sewa undernemnya dengan pajak yang mereka bayarkan. Malah banyak yang jadi bermasalah dan akhirnya malah tutup dikejar orang pajak. Saya salah satu juga punya bendera dulu, Pak. Sampai saya pun terkena hampir 60 juta. Karena kita sebenarnya kan waktu itu memang baru-baru juga sih, Pak. Karena kita melihat terpengaruh dari banyaknya orang yang punya PT disewa-sewakan, kita juga bikin juga. Tapi itu menjadi pengalaman berharga juga di kita. Memang setiap pembelajaran itu pasti bayar mahal yang tinggi ya, Pak ya. Nah, sejak itu kami tidak menggunakan kecuali impor, Pak. Kalau impor PPh badannya setelah dipungut di depan itu masih bisa kita lakukan kalau impor. Nah, jadi kalau memang Bapak sudah dapat prospek bayar ke depannya, saya sarankan mending kita bikin badan usaha sendiri, Pak. Sekarang juga seperti Pak Supin sampaikan tadi, PT perorangan, ya kan? Bapak mestinya UMKM, tinggal urus PT perorangan itu juga udah bisa uh, menjadi eksportir, Pak. Dan atas nama Bapak kita selain nantinya pembukuan Bapak rapi, perpajakan Bapak rapi, apalagi kan sekarang perpajakan itu sudah sangat diawasin, Pak. Nah, kalau Bapak ingin berusaha itu nanti ke depannya jangka panjang, ingin perpajakannya rapi, walaupun untungnya nggak sebanyak yang nggak bayar pajak, tapi itu kalau lebih tenang gitu, lebih tenang. Banyak juga orang yang nggak rapi, tapi kan dia was-was Pak, dia was-was gitu. Jadi saran saya kalau memang prospek ekspornya bagus, ya kenapa nggak dibikin aja badan usaha sendiri Pak. Nanti kita bantu. Kalau Bapak mungkin belum tahu gimana prosedurnya, kita akan membantu arahin Pak, gimana awalnya sampai nanti bisa sampai ekspor gitu. Itu saran dan jawaban dari saya Pak ya. Siap, siap Pak Yohanes. Karena mohon izin mungkin menambahkan sedikit Bang Agam. Ya, eh Terkait undername tadi, ini Hmm. saya buka saja, saudara itu memang menawarkan kita untuk kamu cari aja, saya udah undername punya DHL sama FedEx. Dan hmm, itu luar biasa. Dari nol, dalam waktu singkat dia langsung bah, gede banget. Ya mungkin yang disampaikan Pak Yohanes ya tadi, lu udah sesuai belum dengan PPH iya, dan sebagainya itu. Memang besar, tapi mungkin sesuatu di belakangnya itu lebih besar lagi yang menunggu betul nih. Pak. Nah,
Oke, oke. Terima Ya. kasih pencerahannya Pak Yohanes. Keren-keren. Semoga buat kita semua jadi pembelajaran bukan bukan hanya gede terus itu Hmm. menjanjikan, tapi ya Oh, kita resikonya tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan, oh. hati-hati manajemen resiko harus kita Hmm. pertimbangkan di awal. Oke, terima kasih Pak Yohanes dan Pak Sofyan. Keren banget, Mr. Agam. Saya Ya, kembalikan. terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ginanjar ya untuk ininya pelengkapnya. Oke, baik Bapak Ibu semua masih ada waktu, silahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja tanyakan ke Pak Yohanes ya. Saya kasih waktu untuk bertanya. Oke, ini ada, oh Kak Yuslian ngasih ini ya, applause ya. Oke, baik Bapak Ibu, boleh silahkan masih ada waktu jika mau boleh bertanya langsung. Oke, dari Kak Yuslian ya, silahkan Kak. Makasih Pak, salam kenal semua. Jadi Hmm. kebetulan dari penjelasan Pak Sofian tadi sudah hilang. Halo? Ya, Bisa Iya, lanjut, Bu. Bu. Lanjut, Bu. Aman, Bu. Ya, Ah, kedengaran. sudah cukup mantap. Jadi kebetulan saya juga udah ikut grup UMKM Go Export. Dan sampai sekarang saya belum berhasil. Kenapa Hmm. belum berhasil? Kalau legalitas surat-surat semua sudah ada CV, sudah lengkap halalnya juga, karena kita ini bergerak di eh, bakery dan kuliner dan cemilan. Jadi Hmm. cemilan itu kebetulan Nias itu penghasil kelapa dan penghasil kelapa, daging durian dan pisang. Jadi itu untuk mencari bayarnya itu agak susah, apalagi kita kan nggak bisa berbahasa Inggris. Nah, itu pun sudah kita dapat bayarnya nanti eh, kita telusuri, kadang kita nggak sampai-sampai, nggak tiba pada apanya sesuai dengan penjelasan. Nah, kita tahu kriteria produk untuk ekspor itu sangat banyak, mulai dari berat, ukuran, kadar air, warna keripik kalau keripik, packaging kalau packaging. Jadi sebagai UMKM sampai sekarang saya sudah ikut di grup itu sekitar 3 tahun ya, belum berhasil. Jadi makanya saya sangat berkeinginan tadi untuk ikut di sini eh, supaya barang-barang atau produk kita dari Indonesia itu bisa go ekspor. Tapi di penjelasan Bapak tadi masih gimana ya? Belum sampai di situ. Kita Hmm. hanya ngebayangin aja kalau mau nanti bisa melalui saya gitu. Nah, itu untuk mendapatkan bayarnya itu di setiap negara itu yang susah loh, Pak. Karena Hmm. dia bahasa Inggris. Hmm. Nah, kayak kami kan belum bisa, nggak mungkin juga harus kita ambil admin di situ. Halo? Ya. Harus kita ambil admin di Iya, iya, situ Bu. hanya untuk mengerjakan itu belum tentu nanti kalau jadi. Buktinya aja saya sudah 3 tahun loh. Dan Hmm. semua profil produk saya sudah saya kirim sama admin sampai sekarang belum dapat dapat juga. Padahal itu ikut di grup UMKM Go Export itu hanya sampai 3 tahun loh. Itu berbayar loh Pak. Hmm. Dan lumayan besar. Berbayar sampai sekarang. Jadi mohon solusi bagi bapak-bapak coach yang ada di sini. Gimana ya cara mencari buyer itu supaya eh, benar-benar buyer yang kita temukan itu pas dan tepat. Gitu Pak. Nah, makasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Yuslian ya atas Ya, pertanyaannya. Oke, silahkan untuk Pak Yohanes ya. Oh ya, ya. Terima kasih Pak Iqbal. Nah, saya jawab aja langsung Bu Justin ya. siap Pak. Sebenarnya kalau dari saya kan sebenarnya lebih ke freight forwarder ya Bu ya. Freight forwarder yang mengatur pengiriman. Tapi saya banyak belajar juga dari beberapa customer-customer saya. Memang mereka itu memang untuk memudahkan komunikasi sih Inggris sebenarnya diperlukan juga Bu. Kalau bisa sih memang Ibu mungkin rekrut dulu satu karyawan yang
nggak perlu bisa berbahasa, yang penting bisa melalui email dulu nggak apa-apa bikin dulu aplikasinya. Terus saran saya juga kalau bisa aktif ikut pameran-pameran, pameran-pameran seperti acara-acara di Expo atau di SBSD. Nah, mereka atau pameran-pameran yang diadakan koperasi UMKM UMKM Bu. Nanti kan itu kan nanti mereka juga membantu membantu memasarkan, memperkenalkan ke luar negeri produk-produk UMKM kita. Kalau itu aktif, saya yakin lah pasti nanti juga. Karena mereka rata-rata mulainya memang seperti itu, Bu. Mereka aktif di ikut pameran-pameran. Nah, nanti pemerintah juga nanti membantu dari perdagangan. Biasanya di perdagangan juga mereka ada database database juga, Bu. Untuk, buyer-buyer yang 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 mencari produk-produk yang sesuai kebutuhan mereka, Bu. Sebenarnya perdagangan ada bukan database-nya, Bu. Pak Sufyan kemarin, maaf, Pak Sufyan kemarin ada database-nya ya, Pak Sufyan? Ya, jadi biasanya Kementerian Perdagangan itu secara periodik periodik lah ya, setiap tahun tuh ada merilis data-data buyer yang ada di luar negeri. Nah, itu kita perlu proaktif untuk menghubungi mereka sih. Dan memang perlu korespondensi ya, khususnya bahasa Inggris perlu. Kan kita harus koresponden dulu sebelum terjadi transaksi. Jadi itu memang cara yang ditempuh salah satunya. Begitu, Bu. Ya, mungkin begitu sih, Bu. Kalau saran dari saya lebih aktifnya ikut-ikut acara-acara pameran sih. So, ya biasanya sih banyak juga ikut pameran ke luar negeri, tapi karena mungkin ibu masih belum ada yang bisa tampil ke luar negeri, itu jadi masalah juga kan, masalah khususnya juga sih itu, Bu. Jadi mungkin saran saya kita mulai dari pameran-pameran lokal dulu aja, Bu. Pemerintah juga sekarang kan memang udah membantu sekali, Bu. Dia ingin sekali UMKM di Indonesia ini berkembang dan produk-produknya bisa merancang ke internasional, Bu. Jadi saran saya itu aja sih, Bu. Terima kasih. Siap, Pak. Lanjut, Pak. Izin Oke, ya, Pak ya. Izin ya, Pak. ya, Lanjut. silakan. Makasih Pak penjelasannya. Jadi saya ini kan di Pulau Nias, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Mungkin setiap daerah itu beda-beda programnya. Memang kita tetap ikut pameran, tapi kadang kalau ikut pameran itu, apalagi dengan ongkos sekarang, ongkos pesawat dan lain-lain, kita tidak diikutkan UMKM-nya. Jadi orang pemerintahnya yang diikutkan. Nah, kalau udah sampai orang pemerintahnya yang diikutkan, tentu kadang kan yang ikut itu tidak mengerti dia apa produk-produk UMKM itu hanya untuk terpampang aja di situ. Dan kadang udah ditaruh di situ pun bukan untuk dijual, tapi eh, karena nggak naik pesawat kan, nggak mungkin banyak-banyak di bawah, hanya untuk dipromosikan aja. Kalau mau beli tinggal pesan. Jadi udah beda lagi tampilannya kan. Sedangkan Iya, orang iya. kalau datang ke pameran itu ingin mencicipi, kalau sudah tahu itu bagus, mantap, tentu dihubunginya nomor yang sudah tertera di kemasan. Pertama itu. Kedua, kami minta bantu dengan Pak Yohanes atau Pak Sofian, Pak Iqbal juga. Kami sebagai UMKM, tentu kan sudah orang Bapak sudah mengerti apa aja barang-barang yang dikirim ke luar negeri dan kemana tujuannya. Contoh, negara ini membutuhkan cemilan seperti keripik pisang. Nah, tentu dari Indonesia udah tahu apa isinya di dalam. Negara tujuan tentu sudah tahu. Kami sangat mengharapkan sebagai UMKM juga nanti kalau ada seperti itu, diinfo ke kami yang sudah ada di kubu ini loh membutuhkan keripik pisang dalam kemasan seperti ini, bisa juga dalam per ton. Karena yang namanya pengiriman ke luar negeri itu dia kontinu loh. Maksudnya tidak putus kalau udah ada perjanjian ke depan. Dan pisang di Nias ini tidak pernah putus, malah banyak dikirim keluar karena memang eh, hanya terjual di daerahnya sendiri. Paling di Jakarta kalau dikirim, Medan sekitar dikirim Jakarta. Itu kalau ada yang jalan-jalan atau dibawa oleh-oleh sama orangnya sendiri. Nah, di sini juga banyak kelapa. Di sini banyak kelapa. Jadi
Yang kami harapkan yang sudah ikut di grup ini kebetulan sudah ada pembelajaran malam ini dengan Pak Sofian, Pak Yohanes, Pak Gebal. Seandainya ada kayak produk kami di NIAS, kelapa, VCO, apa lagi? Keripik pisang itulah yang continue. Minta bantu Pak, karena pasti di pengiriman orang Bapak ini sudah tahu apa isi produknya dari UMKM yang lain dan kemana negara yang dikirim. Sehingga kami nanti juga kan bisa bergerak dan makin banyak pengiriman ke luar negeri. Itu aja Pak. Makasih banyak ya Pak Yohanes, Pak Ya, Sofian, sama-sama. Pak Iqbal. Sama-sama, Bu. Oke. Baik. Ya, bagaimana Pak Yohanes untuk tanggapannya? Ya, kalau dari saya sih pasti dengan senang hati. Tapi saya belum bisa memberikan janji manis dulu ke Bu Yusrian. Tapi kalau nanti ada prospek yang kebetulan memang mencari produk kelapa, produk Mm-mm. keripik pisang, nanti ya saya udah langsung hubungin Bu Siap, Yusrian nanti. Nah, siap. Oke, baik. kita nggak Begitupun menurut dari ya. forum ya, Kak Yuslian. Jika ada Iya, iya. informasi yang terkait yang dibutuhkan Kak Yuslian, kami akan bantu info segera gitu. Kurang lebih seperti itu. Siap, siap, siap. Makasih ya Pak. Oke. Semoga Sama-sama Bu. menemukan ya ini solusinya untuk Kak Yuslian. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini waktu menunjukkan pukul 20.53 tak terasa ya ini sangat Cepat menarik sekali. sekali pembahasan Pak Sofian di malam hari ini begitu komprehensif gitu ya. Pak Sofian, sebelum kita tutup, kira-kira apa nih pesan dari Bapak yang ingin disampaikan kepada para peserta gitu di malam hari ini? Selain tadi eh, kontaknya sudah dikasih nih gitu ya, step-step by step-nya, apalagi nih Pak kira-kira pesan yang eh, penutup nih dari Bapak? Ya, artinya segala sesuatu kan kalau kita mendapatkan, yang paling penting tuh diamalkan, segera dipraktekkan. Karena kalau kita tunda terus, percayalah itu tidak akan jadi kenyataan. Terus Hmm. sebabnya saya berharap setiap kita yang ada di sini, kita bisa melihat ini sebagai sebuah peluang, dan kita segera mulai mencari, membuat langkah pertama, bagaimana kita bisa merealisasikan ini. Jadi harapan saya, ketika Anda sudah mulai punya ide, punya keinginan untuk melangkah, kalau Anda masih ragu, ya masih ada apa-apa yang menjadikan jalan, silakan bisa menghubungi kami siap membantu Anda. Intinya kami senang kalau Anda juga bisa sukses berhasil lewat bisnis ekspor ini. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Baik. Ternyata insight-nya adalah the first step gitu ya Pak ya. Ya, Menarik betul. sekali. Oke, terima kasih ini untuk Pak Sofian Wijaya ya dan Pak Yohanes yang sudah membantu menjawab pertanyaan dan keresahan-keresahan dari para peserta gitu ya yang hadir di malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Sofian dan Pak Yohanes menjadi berkah bagi kita semua gitu. Dan semoga juga dari Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini mendapatkan insight, wawasan yang bisa menjadi bekal bagi kita semua gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Acara di malam hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk berfoto bersama ya. Oke. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengakses untuk rekamannya di YouTube channel kami. Nanti sudah disediakan gitu ya. Jadi si rekaman dan screenshotnya bisa Bapak Ibu akses kembali. Gitu. Oke. Boleh Bapak Ibu semua jika memungkinkan boleh on camera ya. Oke. Pak Teddy sudah siap nih rupanya. Baik. Wih, pagi Nanjar kemana nih Pak? Oke. Siap ya. Asik. Tahan, 3, 2, 1. Hmm. Baik, tahan dulu sebentar. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua Terima kasih atas Pak Iqbal. kebersamaannya. Terima kasih Pak Kita Sofian. akan ketemu lagi di sesi selanjutnya yang Terima kasih, Amin. sama-sama sehat-sehat menarik selalu ya Pak di Sofyan malam hari sama ini. Ayu. Kasih. Iya, Terima terima kasih. kasih Ayo, Bapak Ibu semua. Pak Sampai Sofyan, jumpa. Mas Pak Rizal. Gusti, Pak Teddy, Pak Bu Terima Meliti. kasih Salam semuanya. kenal semua. Sukses untuk kita Selamat semuanya. malam. Sukses Pak Sofian ya, Ya, Selamat sehat-sehat. malam. Pak Yohanes, Pak Fauzi, Pak Ya. Yuslian, sehat-sehat, siap. sukses Makasih lagi. banyak. Oke, terima kasih semuanya. Ya.
Pak Yohanes, terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Berkah selalu Ya, untuk terima kasih. ilmunya ya. Terima kasih sudah berkunjung ke forum nih, Pak. Terima kasih, Pak Iqbal. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Angela. Selamat malam.